Halo, kamu sedang mendengarkan podcast Sokap. Gunakanlah headphone untuk pengalaman mendengarkan yang lebih baik. Halo semuanya, selamat datang di Sokap Sosmas Bercakap alias Perbacotan Sosmas. Hai teman-teman, apa kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu ya dan tetap jaga kesehatan. Nah, pada episode Sokap kali ini masih bareng Andin di sini dan tentunya Andin nggak sendirian dong. Andin ditemani narasumber yang menurut Andin baik talenta. Kok bisa sih baik talenta? Iya, karena menurutku narasumber kali ini tuh baik banget berkontribusi nih, baik di bidang akademik maupun akademik. Nah, kira-kira siapa sih? Tentunya kita kepo dong, langsung aja kita sapa. Halo Kak Arda, apa kabar? Halo Andin, ini aku langsung kenalin diri aja ya? Iya, halo Kak Arda, boleh dong perkenalan? Oke, kenalin namaku Hamal Katara Subramudiawardani atau biasa dipanggil Arda. Nah, di sini aku kalau di himpunan posisinya kan alhamdulillah diamanahi sebagai Kepala Bidang Riset dan Keilmuan HMPS Akuntansi Perpajakan. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga Kak Arda. Nah, Kak Arda sendiri nih di HMPS tuh dari divisi apa sih kalau boleh tahu? Oh iya, tadi kan sebelumnya udah aku sampaikan kalau aku dari Riset dan Keilmuan atau Riskel. Nah, teman-teman mungkin di rumah belum tahu nih, Rizkel sebenarnya apa sih dan tugas Rizkel sendiri itu seperti apa? Mungkin bisa diceritain nih Kak Arda. Oke, aku jadi ceritain ya, kalau bidang riset atau riset dan keilmuan sendiri itu sebenarnya sama kayak bidang akademik yang umumnya orang-orang lebih tahu. Nah, di bidang ini itu tugasnya apa sih? Nah, tugasnya itu kita sendiri bertanggung jawab mengurus akademik dari jurusan, yaitu dari jurusan D4 Akuntansi Perpajakan. Nah, terus dari Rizkal sendiri itu lebih spesifiknya ngurus apa aja sih? Nah, ngurusnya kita kayak sering ngasih info-info lomba, terus juga ada info-info seminar yang mana tuh berkaitan sama jurusan kita, yaitu akuntansi perpajakan. Terus juga kita ada memberikan sosialisasi mengenai 4 pilar riset, yaitu ada KTI atau karya tulis ilmiah, kemudian ada Mawapres atau mahasiswa berprestasi, kemudian ada PKM atau program kreativitas mahasiswa, sama ada KDMI yaitu kompetisi debat mahasiswa Indonesia, sama ada NUDC yaitu National University Debat Championship, itu juga tentang debat tapi yang bahasa Inggris. Nah, terus juga kita sering ngasih info-info update nih mengenai akuntansi maupun perpajakan, karena kan kita tahu banyak berita-berita terbaru nih, juga banyak mengenai dari PSAK, itu ada PSAK 73 juga yang membahas tentang sewa, itu kan baru. Terus juga ada perpajakan seperti ada berita mengenai PPN, PMSE, kemudian ada PPH, itu kan juga bermanfaat banget kan buat jurusan kita. Kurang lebih sih seperti itu kalau dari bidang riset sendiri. Wah, menarik banget ya Rizkel ini. Nah, yang aku kepo nih tentang perihal lomba-lomba. Sebenarnya tuh lomba-lomba yang diinfo-infokan itu sebenarnya dari Rizkel sendiri menginfokan ke mahasiswa, khususnya yang akuntansi perpajakan itu seperti apa sih Kak Ada? Boleh dong di-sharing? Nah, kalau info-infonya lomba sendiri kan kita ada penanggung jawabnya nih. Jadi dari penanggung jawabnya sendiri itu membuat Google Calendar kan. Nah, di Google Calendar itu kita bakal update gitu mengenai info-info lombanya. Jadi untuk teman-teman akuntansi perpajakan, kalian kalau misalnya ingin tahu apa aja sih lomba-lomba yang sedang berjalan gitu loh, atau ada yang coming soon gitu, tuh bisa dicek di Google Kalendernya punyanya Rizkal HMPS Akuntansi Perpajakan, karena di situ kita bakal sering-sering ngasih gitu update update lomba-lombanya maupun juga seminar. Nah, itu kita banyak sumbernya, kita ada dari himpunan-himpunan lain, terus ada juga dari organisasi lain ataupun dari universitas lain kan, yang mana itu kan juga banyak yang ngadain lomba, dan lombanya sendiri tuh nggak mesti akuntansi perpajakan sih, juga ada lomba yang kayak misalnya debat gitu tuh kan masih berkaitan juga, masih umum gitu. Jadi lombanya itu kita mengambil yang spesifik akuntansi perpajakan, dan lomba lainnya yang sekiranya itu masih bisa diikuti sama umum gitu. Nah, seperti yang Adin sebutin di awal opening tadi, kan Kak Arda nih, eh, apa ya, banyak banget nih ngikutin lomba-lomba. Lomba apa aja sih Kak Arda yang pernah diikutin, terus udah pernah juara apa aja? Mungkin bisa diceritain juga nih buat teman-teman, biar teman-teman tuh kayak ada motivasi sendiri gitu buat ikut lomba seperti Kak Arda ini. Nah, kalau lomba-lomba
sebenarnya sih belum terlalu banyak ya, karena aku juga jujur baru mulai untuk ikut lomba tuh di semester 2 kan, karena waktu semester 1 tuh lebih kayak pasif karena ya belum ikut organisasi apa-apa, jadi masih malas gitu buat ikut lomba-lomba dan belum tahu info-infonya. Nah, kalau lomba-lombanya yang pertama aku pernah ikut lomba Call for Paper Tax Series Universitas Brawijaya. Nah, itu diadain sama Himpunan Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya. Nah, itu dapat penghargaan the most popular video presentation. Nah, itu tuh yang video presentasinya itu diupload sama pihak sana kan di official Instagramnya. Nah, terus kita tuh dapat likers terbanyak kan, menangnya di situ. Terus habis itu lomba yang aku ikuti lagi ada lomba Text Competition Universitas Indonesia. Nah, itu alhamdulillah dapat juara 2, dan kemudian ada lomba paper yang diadain sama Universitas Andalas, tapi kita belum beruntung, jadinya nggak masuk final. Terus ada lagi lomba Vocational Education Project, itu lomba isai kan diadakan oleh BEM-SP Undip. Aku juga pernah ikutan itu, tapi itu juga nggak sampai masuk 3 besar, tapi masuk sampai final. Terus ada lomba yang terakhir aku ikut itu ada lomba isai kan yang diadain sama Universitas Ciputra Surabaya, dan itu juga sampai final doang, masuk 10 besar kan dari 53 tim, tapi untuk 3 besarnya itu nggak masuk. Sebenarnya ya sih sadar kalau yang masuk 3 besar itu univ hebat-hebat juga dan emang bagus, cuman ya itu rasanya agak greget banget waktu lomba terakhir kemarin, kayak udah hampir mau menang tapi emang ada kendala di waktu presentasi kan. Jadi pas di sesi tanya jawab itu dari jurinya tuh memperlama jawabnya, karena kan dikasih waktu 15 menit nih. Nah, 15 menit itu udah sesi tanya jawab, baik dari dosennya menyampaikan pertanyaan dan dari kita menjawab. Nah, itu kan makan waktu banget kan. Kalau misalnya dari dosennya itu ngomongnya lama banget, jadinya buang-buang waktu gitu. Kita mau nggak mau harus ngomongnya ngebut, dan kalau misalnya jelasin juga harus singkat banget sih biar intinya tuh kena semua. Tapi sayangnya juga penjelasan kita kemarin kurang ya, karena mengingat waktunya cuma 15 menit gitu sih. Wah, keren banget sih Kak, udah banyak banget pengalamannya. Walaupun dibilang baru semester 2 ngikutnya, tapi menurutku udah keren banget sih asli. Dan ada sendiri kalau boleh tahu nih, saat itu lagi sibuk apa sih? Mungkin selain Riskel sendiri, Kak ada juga ada kegiatan lainnya seperti apa gitu? Kalau untuk sekarang sih kan bisa dibilang lumayan banyak, karena kalau untuk meregang organisasi sendiri aku ada 5 kan. Yang pertama ada dari aku kan ikut ITSA kan, Indonesia Taxation Student Association, itu kan organisasi perpajakan nasional, dan itu aku sebagai staff public relation atau humas. Kemudian aku juga ikutan sini kan di HMPS aku tadi perpajakan sebagai kepala bidang Riskel. Terus kemudian ada di BEM-SP itu aku sebagai wakil kepala biro administratif. Terus ada Gor Abdi Ponegoro, aku juga sebagai staff public relation atau humas. Terus yang terakhir juga ada dari Vocational Tax Corner, itu jadi kepala departemen kajian dan kompetensi pajak. Terus habis itu aku juga diamanahi juga sama teman-teman di LKM MDSV 2021 ini menjadi wakil ketua pelaksana. Ya sekitar itu sih. Terus paling juga nyambi-nyambi ikut lomba gitu kan. Ya lumayan sih keadaannya, lumayan hektik gitu. Wah, keren banget. Itu nggak lumayan sih Kak, udah hektik banget menurutku. Lomba aja dibilang nyambi ya. Wah, keren banget. Nah, caranya imbangin akademik sendiri sama akademik tuh menurut kalian gimana sih? Soalnya tuh Anin sendiri ya dengerin tuh kayak super hektik banget sih. Dan keadaan sendiri nyebutnya masih lumayan. Kayak mungkin caranya apa ya? Kayak ngatur waktunya sendiri gimana sih Karda? Oke, kalau dari ngatur waktunya sendiri aku juga masih berusaha dalam manajemen waktu ya. Jadi manajemen waktuku tuh juga belum bagus banget, masih ya setengah-setengah gitu. Kadang aku juga masih suka kelabakan gitu kan. Kalau misalnya ada banyak rapat nih di organisasi gitu dan bersamaan kan, mau nggak mau kan aku harus double meet gitu kan, atau pernah triple meet juga pernah itu. Tapi kan karena ini online jadi masih mending lah kayak gitu. Kalau waktu offline nih nggak bisa bayangin sih aku
nggak bakal bisa gini, harus bisa ngorbanin salah satu. Dan kalau misalnya bagi waktunya sendiri, aku kan kalau misalnya ada tugas-tugas nih dari ini kan di kuliah tuh, aku biasanya cepet-cepet ngerjain dulu. Kan kebetulan juga alhamdulillah aku tuh punya circle yang emang suportif banget ya, teman-temanku bisa dibilang rajin. Nah, sebenarnya aku tuh dulu bukan anak yang rajin-rajin banget kan, cuman karena circleku itu mendukung buat rajin, jadi mereka itu mau nggak mau kalau ada tugas tuh selalu dikerjain duluan, dan kita kerja bareng-bareng kan sambil diskusi. Karena kalau ngerjain sendiri-sendiri kita suka pusing gitu, jadi kalau ngerjain secara diskusi kan ada ngomong-ngomongnya juga, jadi nggak kerasa gitu pusingnya. Dan mau nggak mau juga mesti ngerjain sama teman-teman gitu, ngerjain tugasnya itu langsung dikerjain biar cepet kelar. Terus tapi aku juga kadang nggak ikut diskusi bareng teman-teman kan, karena kan kadang aku juga ada waktu buat ngelesin, karena kan aku juga kerja kan ngelesin. Dan aku juga kadang ada organisasi misalnya nggak bisa ikut, nanti aku minta record aja teman-temanku, atau nanti aku minta ajarin lagi ke teman-temanku. Jadi aku ngutamain kuliah dulu, harus dikelarin tugas-tugasnya. Nah, nanti kalau organisasi sendiri tuh kalau misalnya ada rapat kan, kalau ada double meet itu aku biasanya memposisikan diri aku tuh lebih pentingan di mana gitu, bukan menyepelekan. Cuman kan kita juga udah belajar mengenai skala prioritas kan, jadi kita harus bisa mengukur kira-kira dari 2 kegiatan itu atau lebih yang kita punya posisi penting itu yang mana. Kayak misalnya di ini deh, himpunan aku misalnya bersamaan ada di himpunan sama di BEM, sama-sama rapat, itu juga pernah kan bersamaan. Nah, terus di sini memposisikan aku lebih bakal perannya tuh di mana gitu. Kalau misalnya di himpunan aku lebih bahasnya banyak, ya aku bakalan nanti lebih nyimaknya tuh di himpunan. Kalau di BEM-nya itu aku mungkin lebih kegabung, tapi ya diem gitu. Atau enggak, aku tuh walaupun gabung tapi kan nggak bisa nyimak seluruhnya kan. Jadi biasanya aku kadang nanya sama kepala bironya kan, tentang apa aja sih lagi bahasnya apa lewat chat gitu. Terus juga kalau misalnya untuk lomba-lomba sih ya, aku sebenarnya emang kadang tuh kita kalau lomba-lomba tuh orang-orang pasti mikirnya kayak berat banget. Sebenarnya aku tuh dengan ikut lomba tuh aku seneng, karena apa? Karena dengan ikut lomba tuh kayak wawasanku tuh terbuka, jadinya otomatis bisa membantu di kuliah juga sih. Kayak semulanya aku nggak tahu, terus karena aku paksain buat ikut lomba gitu, aku tuh mau nggak mau harus cari tahu. Habis aku cari tahu, aku dapat pengalaman, dapat pengetahuan, dan itu tuh bisa ngebikin aku tuh paham gitu, lebih paham sama mata kuliah gitu. Nah, kayak misalnya aku kan lebih sering ikutnya lomba isai. Nah, di lomba isai ini kan sebenarnya pembahasannya itu sih nggak pure mirip kayak di kuliah kan. Kalau di kuliah kan lebih ke bahas yang emang materi yang saktok banget kan, kayak materi yang umum gitu. Kalau misalnya di ISA itu kita bahas tentang berita-berita terkini, kayak misalnya di OECD atau organisasi yang ekonomi internasional itu kan membahas ada masalah perpajakan kan, ada masalahnya banyak kan, ada pajak karbo, terus ada pajak pertambahan nilai, PMSE, dan itu kan emang lagi dibahas banget kan. Jadi mau nggak mau tuh aku tuh nyari infonya dari mana ya, nyari infonya dari berita-berita, terus dari jurnal-jurnal, baik dari jurnal internasional ataupun jurnal nasional. Dan nanti tuh aku baca-baca nih, aku jadi tahu kosakata yang emang aku tuh sebelumnya nggak tahu di perkuliahan. Dan nanti tuh otomatis di perkuliahan tuh membantu. Kayak dari waktu semester 3 nih, dari semester 3 aku jujur awal-awal agak pusing sama PPN, bener-bener nggak paham sama PPN ya, karena kayak ya intinya bagiku tuh bingungin gitu. Masih mending PPH. Terus karena aku ikut ISEI, terus aku mengambil tema PPN PMSN. Nah, di situ ada penjelasan kan, kayak mengenai kenapa sih ini bisa kena pajak, terus ada kayak apa tuh namanya, syarat-syaratnya itu yang memenuhi. Nah, itu tuh ngebikin aku jadi paham sama mata kuliah PPN di perkuliahan. Gitu sih sebenarnya kalau dari aku. Aku nggak lagi-lagi bilang keren sih buat Kak Arda. Nah, balik lagi nih, Kak Arda kan udah termasuknya sering lah ya ikut lomba-lomba. Kembali lagi nih buat prodi kita. Tentunya ada dampak dong ya buat mahasiswa, khususnya akuntansi perpajakan Kak lomba. Mungkin Kak Arda juga bisa sebutin dampak-dampaknya buat prodi kita ketika kita ikut lomba-lomba maupun di dalam ataupun di luar kampus nih Kak Arda. Nah, kalau buat dampak-dampaknya dari ikut lomba itu banyak banget ya. Emang sih kalau misalnya ikut lomba itu kadang kan kita males kan, karena susah buat bagi waktunya. Tapi emang buat
emang tips buat ikut lomba itu kita harus maksain dulu kan. Kalau kita maksain buat ikut sesuatu, nanti lama-lama tuh terbiasa. Bahkan kalau misalnya nggak ada lomba tuh kayak, ini tuh ada lomba lagi nggak sih yang lainnya? Soalnya enak aja gitu. Nah, emang sebenarnya pusing kan, cuman banyak dampaknya. Dampaknya tuh apa aja sih ya? Yang pertama, kalau misalnya kalian menang kan lumayan tuh, kalian bisa dapat uang kan, yang mana uangnya itu lumayan tuh hadiahnya, terus dapat sertif juga, sertifnya itu bisa buat nambah di CV kalian, karena kan apa namanya itu kan bener-bener penghargaan kan, berprestasi gitu. Masa sih kalian nggak pingin menghiasi CV kalian dengan baik dengan pengalaman-pengalaman lomba, dan kemudian itu juga bisa kalian taruh di sosial media kalian kan, di LinkedIn itu bisa buat pengalaman lomba, terus juga sertifnya itu juga bisa buat naikin akreditasi kita, karena kan kita masuknya jurusan baru kan. Dan terus juga kalian tuh otomatis dapat penghargaan juga. Penghargaan itu nggak cuma sebatas dari pihak yang mengadakan lomba ya, dari dosen juga itu bahkan ada yang mengapresiasi banget, karena waktu aku ikut lomba dan menang, ada dosen yang ngasih nilai aku langsung otomatis dapat A, bener-bener dapat A, di saat dosen itu susah banget kan buat kasih nilai A. Bahkan temenku yang di kelas itu aktif banget, dia itu nilainya B. Ya sebenarnya aku nggak ngeklaim diri aku aktif juga ya, cuman waktu dulu aku juga sama-sama lah kayak temanku yang itu, sama-sama main aktif juga, cuman bisa dibilang tapi nilai hasil akhir itu berbeda gitu. Temanku dapat B, aku dapat A. Ini bukan aku maksudnya nyombongin ya, cuman ada benefitnya gitu loh yang bisa kalian dapetin, yaitu kalau misalnya kalian menang tuh, kalian jangan sungkan kan buat kasih tahu ke Riskel, buat ngasih tahu ke dosen-dosen kalian. Bahkan dosen itu bakalan seneng kalau kalian menang, dan kalian bakal dikasih nilai plus gitu loh. Jadi di saat teman-teman kalian harus struggle banyak banget, dan kalian udah cukup dapat golden ticket, dapat A, terus habis itu juga dapat penghargaan juga. Nanti kan kalau itu kan kalian harus ngisi database ke Riskel kan, nanti Riskel juga bakal nyetor ke BMSV, yang mana nanti dari BMSV bakal ngasih ke universitas, dan nanti di akhir tahun itu kalian bakal dapat penghargaan juga nih dari universitas, yaitu apa? Dapat uang juga. Jadi kalian kan dapat uangnya double-double kan, dapat dari waktu menang iya, terus dapat dari universitas iya, terus juga kalian bisa dapat sertifnya bisa buat di CV kalian, terus habis itu sertifnya itu juga bisa buat ningkatin akreditasi jurusan, terus bahkan kalian dikenal guru, terus kalian juga bisa tahu kemampuan-kemampuan dari univ lain itu gimana. Karena kalau misalnya aku ikut lomba itu bener-bener ngerasa kemampuanku masih banget di bawah sih, karena kalau teman-temanku tuh kadang suka bilang kan kayak, oh kamu udah banyak yang tahu kayak gini-gini bla 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 gitu, tapi ketika aku dihadapin dengan teman-teman di universitas lain, terutama kayak di univ top 3 gitu kan, kayak di UI, UGM, terus habis itu UB, STAN, itu tuh bener-bener kicep banget. Karena apa? Mereka tuh juga pengetahuannya itu banyak banget gitu loh, sampai aku mikir kok bisa ya mereka tuh kepikiran sampai situ, kepikiran bikin solusi-solusi yang bagus, terus kok bisa gitu loh mereka tuh nalarnya itu nyampe ke situ, padahal aku sendiri aja agak susah buat nalar sampai ke situ. Dan itu tuh nantinya tuh bisa nambah pengetahuan kan, dan terus habis itu juga kalian bisa nambah relasi gitu. Kalau misalnya kalian lumayan akrab nih sama tim-tim lain, kalian juga bisa nambah relasi, kayak aku bisa kenal sama anak-anak di universitas lain gitu sih. Wah, motivasinya keren banget sih Kak Arda. Dan yang terakhir dari aku nih Kak Arda, terkait lomba-lomba, mungkin dari Kak Arda sendiri dekat-dekat ini, ada nih lomba apa gitu disebutin nih buat teman-teman, biar teman-teman tuh udah termotivasi, terus ada niat buat ikut lomba kayak Kak Arda nih. Boleh dong Kak Arda. Kalau untuk lomba-lomba terdekat ini banyak ya, cuman ada lomba ini nih menarik nih, sesuai sama jurusan kita. Itu sebenarnya lomba itu diadain sama universitas lain kan, dari himpunan sendiri, dari Riskel juga ngadain, cuman ini karena sasarannya bukan anak perkuliahan, kalian mungkin nggak bisa ikutan, tapi kalau untuk seminarnya nanti bakalan bisa ikutan. Jadi aku saranin kalian bisa ikut lomba tuh, kayak yang diadain sama PKN STAN, yaitu lomba Pekan Raya Perpajakan Nasional. Terus ada lomba-lomba lainnya sih yang dilaksanain sama Universitas Indonesia, kayak Texplore UI, terus ada TSTFEB UI, tapi itu masih coming soon kan. Kalau yang Pekan Raya Perpajakan Nasional itu udah mulai open registration gitu. Nah, kalau untuk lomba yang diadain di Riskel sendiri ada kan, namanya Tax Accounting Research Festival. Nah, itu tuh rangkaian acara, ada lomba
tax accounting competition, tapi itu lombanya untuk anak SMA atau SMK, dan kemudian ada seminar juga. Nah, seminarnya itu kalian bisa banget nih ikutan, karena nanti dari seminarnya sendiri itu kalian bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, yang mana nanti insya Allah dari Rizkel itu bakal ngundang narasumber yang wah banget lah, yang kalian itu bakalan dapet insight banget nih, dan nggak bakal nyesel kalau ikutan seminar itu. Dan kemudian kalau untuk lombanya sendiri kan karena kalian itu bukan jadi sasaran dari lomba tersebut, kalian juga bisa nih kasih tahu ke saudara atau adik kalian yang emang misalnya masih SMA atau SMK tuh, kalian bisa banget nih ikut lomba itu. Karena dari lomba itu juga kemarin ada perbincangan kan sama dosen kalau misalnya nanti pemenangnya itu kayak semacam dapat free pass gitu loh buat masuk jurusan akuntansi perpajakan Undip. Nah, itu tuh nanti di saat saudara kalian atau teman-teman kalian udah di posisi kelas 12 tuh nggak perlu pusing-pusing mikir univ gitu. Karena kalau misalnya kalian menang tuh udah dapat free pass itu buat masuk ke jurusan akuntansi perpajakan. Itu dari dosen yang mengusulkan, dan emang dari dosen sendiri sudah berencana memberikan usulan kepada dekanat, dan dari dekanatnya juga tuh udah menyetujui banget kan, dan emang dari dekanat juga menyukai dari kita tuh buat ngadain proker ini, dan katanya itu lebih menarik dan bisa membranding gitu kan. Jadi buat teman-teman sekalian yang punya adik atau saudara yang masih SMA atau SMK, bisa banget nih diajakin nanti ikutan dari Tax Accounting Competition, yang mana rangkaian acara dari Tax Accounting Research Festival. Nah, itu masih coming soon ya teman-teman, nanti bakalan dari himpunan kasih informasinya. Terus juga kalian juga yang udah kuliah, jangan berkecil hati juga, kalian juga bisa ikutan di seminarnya. Dan seminarnya nanti bakal undang narasumber yang wow banget, kalian gak bakalan nyesel karena dapat pengetahuan dapat sertifnya juga yang benar-benar bermanfaat banget. Gitu sih dari aku. Wah, benar banget nih buat teman-teman yang punya teman atau saudara atau adik, bisa banget nih dipromosiin lomba ini. Karena menurut aku keren banget tahu, apalagi tadi katanya bisa dapat golden ticket ya, kasarannya dapat kalau menang bisa ada free pass nih buat ke Undip sendiri, khususnya buat akuntansi perpajakan. Oke, dari banyak perbincangan kita di awal hingga akhir ini, makasih banyak Kak Arda udah nyempetin waktunya buat ngobrol bareng Adin di sini. Sekali lagi jangan nyesel buat sharing-sharing pengalaman ataupun berbagi informasi positif buat kita semua. Adin ucapin makasih sekali lagi. Mungkin Kak Arda bisa sapa nih buat sobat sokap di rumah. Tentunya jangan lupa nonton episode sokap kali ini ya Kak Arda. Oke, jadi aku mau nyampein ke teman-teman semua, makasih banget kan buat teman-teman Sosmas yang udah ngadain sokap ini, yang mana bisa sharing-sharing nih ke teman-teman lainnya. Walaupun aku sendiri bukan dari mahasiswa berprestasi karena udah pernah ikutan dan gagal di fakultas, tapi aku senang karena bisa dipercaya buat ngisi materi ini kan. Maksudnya ngasih sharing-sharing gitu ke teman-teman sekalian, walaupun pengalamanku tuh belum banyak, dan aku harap teman-teman sekalian tuh bisa tetap berproduktif walaupun ini ada di masa pandemi kan. Jadi teman-teman jangan jadi alasan buat bermalas-malasan, tapi jadiin ini tuh semangat kalian buat berprestasi, terus juga membanggain jurusan akuntansi perpajakan, yang mana kalian bakal dapat banyak benefit, yaitu benefit buat diri sendiri, terus benefit juga dari buat ke jurusan, buat ke universitas. Kan kalian bakal bangga banget kan kalau misalnya kalian sampai menang lomba, terus nama kalian tuh bakal di-upload di IG himpunan, terus IG fakultas, IG universitas, tuh bener-bener rasanya berkali-kali lipat jauh lebih bangga. Karena apa? Karena kalian telah memberikan kontribusi terbaik, yaitu sebagai salah satu mahasiswa berprestasi yang memberikan kontribusi jurusan, ya gitu. Ngasih kontribusi, intinya bakalan seneng banget deh buat teman-teman semua. Itu sih pesan dari aku semua. Makasih teman-teman semua. Makasih juga buat Kak Arda. Makasih buat motivasinya yang sangat-sangat wah. Nah, buat teman-teman yang di rumah, tetap ada sokap episode selanjutnya dong pastinya. Dan tentunya jangan lupa pantau terus ya sokap selanjutnya. Makasih semuanya. Bye-bye.